Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarifah Syatalia dengan NIM 11042044666 dari kelas TEM 403. Di sini saya akan menjelaskan UAS Teknik Komputasi CLO3 tentang regresi dan interpolasi, di mana pada UAS CLO3 ini kita diberikan dilakukan pengukuran energi kinetik yang dimiliki benda selama bergerak dengan kecepatan tertentu dengan data yang terukur tercatat pada tabel seperti ini. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk tuliskan persamaan hubungan kecepatan dengan energi kinetik yang tercatat menggunakan pendekatan kurva regresi linier dan kurva regresi kuadratik. Dari persamaan yang diperoleh, manakah pendekatan yang paling cocok dengan membandingkan nilai error yang lebih kecil? Yang pertama itu untuk regresi linier, yang pertama itu kita masukkan data yang terukur itu di X dan di Y, di mana setelah kita dapatkan di X dan Y, kita melakukan perhitungan metode Gauss. Yang digunakan di perhitungan metode Gauss sendiri ini adalah berapa jumlah data di X dan perhitungan semua data di X, yaitu jumlah data di X itu ada 9 dan berapa perhitungannya itu ada 144. Nah, dari hasil perhitungan metode Gauss sendiri itu didapatkan nilai A dan nilai B. Nilai A dan nilai B ini digunakan untuk persamaan. Nah, persamaannya itu sebesar sama dengan Y sama dengan min 7,10111 ditambah 1,61 X. Nah, dari mana sih persamaan ini? Persamaan itu dari Y sama dengan A ditambah BX. Nah, dari persamaan ini juga didapatkan grafik seperti ini. Nah, untuk nilai error dan nilai Y liniernya itu seperti ini. Misalnya itu untuk regresi kuadratik. Pada regresi kuadratik sendiri itu masih sama, kita masukkan nilai X dan nilai Y. Tetapi di sini kita mencari untuk X kuadrat, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Nah, di perhitungan metode Gauss ini, kita menggunakan data dari berapa banyak jumlah data di X, perhitungan seluruh data di X, perhitungan seluruh data di X kuadrat, dan perhitungan data di X pangkat 3. Nah, dari perhitungan metode Gauss ini didapatkan nilai C, B, dan A, atau A, B, dan C digunakan untuk persamaan, di mana persamaannya itu sama dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Didapatkan persamaannya sama dengan Y sama dengan 0,11 ditambah 0,067 X ditambah 0,048 X kuadrat dengan grafik seperti ini. Dan nilai error kuadratik yang didapatkan itu seperti ini. Dari regresi linier dan regresi kuadratik itu kita dapat kita simpulkan didapatkan nilai error pada regresi linier itu lebih besar daripada regresi kuadratik, yang dimana nilai rata-rata regresi linier itu lebih besar daripada 1, sedangkan regresi kuadratik itu tidak lebih besar daripada 1. Nah, dari soal tadi kan yang paling cocok dengan nilai error yang paling kecil itu adalah pendekatan regresi kuadratik. Selanjutnya untuk yang nomor 2, hitung energi kinetik benda pada menit ke-15 dengan pendekatan interpolasi linier, kuadratik, kubik. Untuk interpolasi kuadratik dan kubik, kita bebas memilih jumlah data di sekitar menit ke-15. Yang pertama itu untuk interpolasi linier, karena diminta untuk pada kecepatan ke-15, berarti kita pilih menit di data 4 dan 5, yaitu di kisaran di 12 dan 16. Kita masukkan ke perhitungan matriksnya untuk 12 dan 16 didapatkan nilai A0 sama dengan min 5,75 dan A1 1,175. Didapatkan energi kinetiknya itu 11,875. Dari mana sih didapatkan 11,875 ini? Didapatkan dari persamaan A0 ditambah A1X. Nah, di mana X-nya itu kita menggunakan 15. Selanjutnya itu untuk interpolasi kuadratik sendiri masih sama, tetapi di sini kita menggunakan 3 data, yaitu di data 4, 5, dan 6, yaitu di 12, 16, dan 20. Kita inputkan di data 12, 16, dan 20 ini sendiri kepada matriksnya, nanti kita dapatkan nilai A0, A1, dan A2. Nah, dari A0 dan A1 dan A2 ini kita dapat mencari energi kinetik di X ke-15 dengan persamaan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, di mana X-nya itu kita menggunakan 15. Dan didapatkan hasilnya itu 11,54. Untuk interpolasi kubik sendiri itu masih sama dengan interpolasi linier dan kuadratik, tetapi di sini kita menggunakan 4 data, yaitu di data 3, 4, 5, dan 6, atau di sekitaran data 8, 12, 16, dan 20. Nah, kita masukkan ke dalam matriksnya, perhitungan matriks,
dan didapatkan nilai A0, A1, A2, dan A3. Nah, dari A0 dan A1, A3 ini kita dapat mencari energi kinetiknya, di mana untuk mencari persamaan energi kinetiknya itu dari Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3. Nah, dari perhitungan itu kita dapatkan nilai 11,69. Oke, dari hasil perhitungan interpolasi linear, kuadratik, dan kubik itu didapatkan hasil angka yang tidak beda jauh, yang dimana pada kecepatan ke-15 itu berkisar di angka 11. Kenapa sih hasilnya itu bisa berbeda-beda di komanya saja? Itu mungkin karena selisih dari data-data yang ada. Selanjutnya itu hitung kecepatan mobil pada menit kedua-dua dengan pendekatan interpolasi Newton dan Lagrange menggunakan 5 data yang bebas. Nah, untuk interpolasi Lagrange-nya sendiri itu kita pilih di data di 16, 20, 24, 28, dan 32. Atau di data ke 5 sampai ke 9. Di mana didapatkan hasilnya itu 24,7625 dengan Px-nya ini tuh kita menggunakan rumus yang ini untuk Lagrange, dan untuk Newtonian itu juga mendapatkan hasil 24,7625, di mana Px-nya itu kita bisa menggunakan rumusnya ini. Nah, pada Newtonian ini digunakan ST, atau ST ini selisih terbagi ST1, ST2, ST3, dan ST4. Nah, di sini nih kita sama-sama menggunakan 5 data. Jadi hasil perhitungan Lagrange dan Newtonian itu mendapatkan nilai yang sama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.